Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Diah Lestari. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang minyak dan lemak. Sebelum saya menyampaikan materi, mohon ya teman-teman, jangan lupa di-subscribe channel YouTube-nya Diah Lestari dan jangan lupa nyalakan notifikasinya dan yaitu tekan tombol lonceng. Di sini saya akan mempresentasikan tentang minyak dan lemak. Namun tidak berhenti sampai di situ saja. Nanti di akhir penyampaiannya ada proses pembuatan minyak kelapa. Jangan lupa ditonton ya. Pertama, di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian minyak dan lemak. Minyak dan lemak merupakan salah satu jenis lipida yang memiliki karakteristik dia itu tidak bisa larut dengan air. Hal tersebut disebabkan karena dia itu hanya bisa larut dalam pelarut organik, misalnya saja seperti ether, benzen, dan lain sebagainya. Selain itu, minyak dan lemak itu memiliki sifat-sifat umum. Di antaranya yang pertama adalah dia itu tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Kemudian sifat yang kedua adalah memiliki berat jenisnya itu akan menurun ketika dinaikkan suhunya. Kemudian yang ketiga adalah ketika dia itu dihidrolisis akan menghasilkan asam-asam lemak yang biasanya berperan dalam metabolisme. Kemudian yang keempat yaitu dia itu memiliki karakteristik apabila dia memiliki rantai karbon yang semakin panjang, dia itu akan memiliki sifat yang viskus. Artinya dalam hal ini adalah semakin panjang rantainya, dia itu akan semakin kental, baik itu minyak ataupun dalam bentuk lemak itu sendiri. Berikutnya, saya akan membahas tentang perbedaan antara lemak dan juga minyak. Untuk perbedaan yang pertama, dilihat dari segi sumbernya. Untuk minyak sendiri biasanya bersumber dari nabati. Untuk lemak sendiri biasanya bersumber dari hewani. Kemudian, perbedaan yang kedua yaitu perbedaan dari tingkat kejenuhannya. Untuk yang berasal dari nabati atau biasanya disebut sebagai minyak, itu memiliki ikatan rangkap yang biasanya disebut sebagai tak jenuh. Kemudian, untuk yang lemak sendiri yang berasal dari hewani itu biasanya memiliki ikatan tunggal atau disebut sebagai jenuh. Kemudian untuk perbedaan wujudnya sendiri, kalau minyak itu biasanya memiliki bentuk cair. Berbeda dengan lemak, lemak itu memiliki bentuk yang cenderung padat karena dia itu tersusun dari molekul yang memiliki ikatan yang tidak memiliki ikatan. Artinya dia itu lurus dan tidak memiliki ikatan rangkap. Kemudian dari perbedaan ketahanannya sendiri, untuk lemak atau yang berasal dari hewani itu lebih tahan. Hal tersebut disebabkan karena ikatannya itu kuat. Berbeda dengan yang berasal dari nabati yang ikatannya memiliki ikatan rangkap, dia itu memiliki kandungan asam butirat yang cenderung mudah mengalami proses kerusakan. Kemudian bentuk olahannya sendiri, kalau minyak biasanya seperti minyak goreng, kalau dalam bentuk padatnya sendiri itu biasanya dalam bentuk margarin. Kalau dalam bentuk lemaknya sendiri, karena berasal dari hewani, biasanya itu digunakan dalam proses pembuatan mentega. Kemudian yang terakhir perbedaannya sendiri adalah perbedaan dari titik lalahnya. Untuk yang dari jenis tumbuhan atau nabati itu memiliki titik lalah yang cenderung rendah daripada titik lalah yang berasal dari lemak itu sendiri, yaitu berasal dari hewani. Setelah tadi kita berbicara atau membahas tentang sifat-sifat lemak dan juga minyak secara umum, sekarang kita akan membahas sifat-sifat minyak dan juga lemak secara khusus. Yang pertama yaitu kelarutan. Untuk kelarutannya sendiri, minyak dan lemak tersebut itu tidak larut di dalam air, namun dia itu larut di dalam pelarut organik seperti benzen, kemudian ada pelarut-pelarut yang lainnya. Selain itu, lemak dan juga minyak itu dapat melarutkan vitamin yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang kedua yaitu ada sifat khususnya mengenai pengaruh dari panas itu sendiri. Kemudian di sini itu ada beberapa pengaruh panas. Yang pertama itu adalah titik cair, di mana titik cairnya tersebut itu merupakan titik di mana lemak itu mengalami pencairan, yaitu pada suhu antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah titik asap. Titik asap sendiri merupakan suatu titik di mana minyak ataupun lemak itu sendiri itu mengeluarkan asap.
Dalam hal tersebut, itu pada suhu antara 200 derajat Celcius. Dapat kita ketahui bahwa semakin rendah suhu yang digunakan oleh minyak untuk mencapai titik asapnya, maka dikatakan minyak tersebut memiliki kualitas yang buruk atau kualitasnya rendah. Kemudian yang ketiga adalah titik nyala. Titik nyala di sini yaitu di mana minyak ataupun lemak tersebut ketika dipanaskan pada suhu di atas 360 derajat Celcius, dia itu akan menyala. Kemudian yang ketiga adalah sifat plastis, di mana ini hanya dimiliki oleh lemak saja, karena lemak apabila diberi tekanan, dia itu memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk semula. Itu yang dinamakan sifat plastisnya. Kemudian sifatnya sendiri yaitu dapat terjadi ketengikan, di mana ketengikan tersebut itu dapat disebabkan karena adanya reaksi oksidasi dan juga reaksi hidrolisis, di mana reaksi oksidasi tersebut terjadi ketika minyak tersebut atau lemak tersebut kontak dengan oksigen. Dengan adanya hal tersebut, itu minyak dapat terjadi ketengikan. Kemudian yang kedua tersebut itu disebabkan karena adanya hidrolisis, di mana minyak ataupun lemak tersebut akan bertemu dengan air, sehingga dengan adanya air tersebut menyebabkan minyak ataupun lemak tersebut mengalami kerusakan, yaitu salah satunya adalah ketengikan. Untuk selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis minyak. Di dunia ini ada berbagai jenis minyak. Ada 3 jenis atau diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ada minyak mineral, yang kedua ada minyak makanan, yang ketiga ada minyak atsiri. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang minyak mineral. Minyak mineral merupakan suatu minyak yang didapatkan dari bumi, yang biasanya minyak ini digunakan sebagai bahan bakar. Kemudian yang kedua ada minyak makanan, yang di sini nantinya akan dibahas lebih lanjut, yaitu minyak makanan, di mana minyak makanan ini didapatkan dari berbagai jenis tumbuhan dan juga hewan, yang dengan adanya tersebut itu yang akan digunakan sebagai sumber makanan atau digunakan sebagai bahan pendukung suatu makanan. Kemudian yang ketiga yaitu dari jenis minyak atsiri. Minyak atsiri sendiri dapat dihasilkan baik itu dari tumbuhan maupun dari hewan, yang diambil salah satu bagian dari baik itu hewan ataupun tumbuhan. Misalnya saja jahe dari rimpangnya yang nantinya akan dilakukan ekstraksi, bisa menggunakan destilasi ataupun yang lainnya. Untuk minyak atsiri sendiri, konsentrasinya itu bisa digunakan untuk berbagai jenis, misalnya saja farmasi, kosmetik, ataupun yang lain sebagainya. Yang lebih ditonjolkan itu adalah dari segi aromanya, karena minyak atsiri itu memiliki keunggulan, yaitu memiliki aroma yang khas. Di sini saya akan menyampaikan berbagai jenis minyak yang berasal dari nabati maupun hewani. Contohnya saja untuk yang nabati itu ada minyak sawit, minyak kelapa, minyak jagung, kemudian ada minyak biji kapas, kemudian ada minyak zaitun, kemudian ada minyak kedelai, minyak biji wijen, minyak biji matahari, kemudian ada minyak rami, kemudian ada minyak dari kacang, kemudian ada biji coklat, dan juga ada minyak blackcurrant. Namun minyak blackcurrant ini merupakan salah satu jenis minyak minor atau dalam jumlah yang sedikit, atau disebut juga sebagai bukan termasuk dari minyak yang utama. Kemudian untuk hewani sendiri itu ada yang pertama lemak susu, yang biasanya itu digunakan dalam proses pembuatan mentega. Kemudian ada minyak hewani yang berasal dari yang lainnya. Kemudian ada yang ketiga adalah minyak ikan, yang biasanya digunakan sebagai suplemen, yaitu minyak ikan itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang sifat sensoris dari minyak ataupun lemak. Sifat sensoris sendiri merupakan salah satu bagian penting dan harus diperhatikan dalam proses pembuatan minyak ataupun lemak. Karena minyak ataupun lemak tersebut itu berasal dari hewani dan juga nabati, yang tentunya berbeda tentang sifat atau mengenai tentang sifat sensorisnya sendiri. Untuk selain itu, yang harus diperhatikan yaitu dari segi warna. Hal tersebut disebabkan karena salah satu jenis minyak, misalnya saja dari minyak kelapa sawit, itu memiliki kandungan beta karoten yang tinggi, yang memiliki warna cenderung kekuningan. Kemudian ada bau dan juga aroma. Hal ini juga harus diperhatikan karena jikalau memiliki bau ataupun aroma yang tidak disukai, maka tingkat penerimaan dari minyak atau lemak itu sendiri itu menjadi rendah. Dengan adanya hal tersebut harus diperhatikan dari bahan baku atau sumbernya sebelum minyak atau lemak tersebut diolah lebih lanjut. Kemudian ada
polimorfisme, merupakan suatu kondisi di mana lemak itu ada seperti kristal-kristal berpasir, yang itu merupakan salah satu jenis kendala yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan minyak ataupun lemak yang yang harus diperhatikan tersebut, karena itu dapat menurunkan mutu dari minyak atau lemak itu sendiri. Kemudian selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang produk olahan, baik itu dari minyak ataupun dari lemak. Yang pertama ada minyak goreng. Dapat kita ketahui sendiri bahwa minyak goreng itu penggunaannya cukup luas. Yang paling umum sendiri itu minyak goreng berasal dari sawit yang biasa dikenal sebagai minyak goreng itu sendiri. Selain dari berasal dari kelapa sawit, juga dapat berasal dari misalnya saja minyak biji matahari, kemudian minyak jagung, ataupun bisa berasal dari minyak kelapa. Kemudian produk olahan yang kedua yaitu berupa shortening. Shortening ini biasanya berasal dari hewani, yaitu dari susu ataupun yang lainnya. Yang shortening itu sendiri memiliki komposisi lemak yang hampir 100% jika dibanding dengan mentega. Yang proses penggunaannya sendiri biasanya dicampur dalam proses pembuatan bakery. Kemudian yang ketiga adalah margarin. Margarin sendiri itu didapatkan dari nabati, bisa dari kelapa sawit ataupun yang lainnya, yang proses pembuatannya itu sendiri melalui proses yang paling umum adalah hidrogenasi. Kemudian yang keempat adalah mentega. Di sini hampir sama seperti shortening. Kalau mentega itu memiliki kandungan lemak yang lebih rendah jika dibandingkan dengan shortening. Artinya masih ada campuran airnya. Mentega juga berasal dari susu atau berasal dari hewani yang dilakukan pemrosesan. Kemudian untuk aplikasinya sendiri, yang pertama itu tadi ada minyak goreng yang biasa diaplikasikan untuk penggorengan atau untuk pencampuran bahan makanan. Kemudian yang kedua yaitu digunakan untuk proses pembuatan bakery, misalnya saja seperti shortening, kemudian margarin ataupun mentega yang biasanya kalau shortening itu digunakan atau dimanfaatkan dalam bakery sehingga dapat menciptakan kesan crispy. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga yaitu sebagai penambah volume. Jika margarin, shortening, atau mentega itu dilakukan pengkocokan, itu akan membentuk suatu pengembangan yang baik dan itu dapat dimanfaatkan untuk produk bakery itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan tentang ekstraksi minyak. Ekstraksi sendiri merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengambil minyak dari berbagai jenis nabati. Untuk caranya sendiri atau cara ekstraksi dibagi menjadi dua, ada dengan cara mekanik atau dengan menggunakan pelarut. Untuk mekanik sendiri biasanya itu dengan menggunakan pengepresan. Pengepresan sendiri dimaksudkan atau ditujukan untuk mendapatkan minyak yang bersumber dari nabati. Kemudian yang kedua yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan pelarut. Pelarut di sini itu biasanya dicampur dengan minyak mentah atau minyak yang sudah dihasilkan dari proses pengepresan, kemudian ditambahkan pelarut sehingga akan memisahkan antara fase minyak dan juga fase non-minyak. Kemudian selain itu harus dilakukan proses pemurnian minyak sehingga minyak yang didapatkan tersebut dalam kondisi yang baik atau sudah dapat diterima oleh masyarakat. Pemurniannya sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan pelarut atau dengan menggunakan mekanik atau biasa yang disebut sebagai dengan pengepresan. Kemudian yang kedua yaitu pemurnian yang dapat dilakukan dengan mengkombinasikan antara kedua jenis itu, baik itu secara fisik ataupun secara mekanik, itu dikombinasikan dengan harapan atau dengan tujuan untuk mendapatkan minyak dengan kualitas atau dengan mutu yang lebih baik daripada menggunakan satu jenis saja, yaitu menggunakan mekanik saja atau menggunakan pelarut saja. Kemudian untuk proses pemurniannya sendiri biasanya yang dihilangkan adalah dalam bentuk asam lemak bebas, kemudian pigmen, sensoris yang berupa bau dan juga rasa, kemudian lilin, logam berat, dan juga peptida. Selain itu juga yang dihilangkan dalam hal ini adalah fosfatida. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pemurnian minyak. Dapat kita ketahui
ketahui bahwa proses pemurnian minyak dibagi menjadi dua, yaitu dengan cara kimia dan juga dengan cara fisika atau fisik. Yang saya akan jelaskan terlebih dahulu yaitu dengan cara kimia. Dengan cara kimia sendiri dibagi menjadi 4, ada deguming, kemudian ada netralisasi, kemudian ada bleaching, dan juga ada deodorisasi. Yang pertama yaitu deguming. Deguming merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memurnikan minyak dengan cara mencampurkan minyak tersebut dengan air ataupun uap air ataupun dengan asam fosfat. Diharapkan getahnya itu dapat dipisahkan karena deguming di sini merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menghilangkan baik itu getah, karbohidrat, protein, dan juga resin tanpa menghilangkan asam lemak bebas yang ada di dalam minyak mentah itu sendiri. Untuk proses setelah dilakukan deguming itu bisa dilakukan proses sentrifugasi. Kemudian yang kedua adalah proses netralisasi. Proses netralisasi sendiri merupakan salah satu proses yang dilakukan untuk menghilangkan asam lemak bebas yang berasal dari minyak itu sendiri, yang dilakukan dengan cara mereaksikannya dengan menggunakan basa atau dengan menggunakan pereaksinya, di mana reaksi ini biasa disebut dengan deasidifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada proses bleaching. Bleaching atau proses pemucatan merupakan suatu proses di mana dalam proses ini atau dalam tahapan ini bau, warna yang mengganggu yang menyebabkan konsumen tidak menyukai itu dihilangkan. Dengan adanya hal tersebut, minyak yang dihasilkan lebih diterima oleh masyarakat. Untuk yang dikurangi sendiri itu ada senyawa oksidase dan juga peroksidase. Selain itu yang dikurangi jumlahnya yaitu ada senyawa aldehid dan juga ada senyawa keton yang menyebabkan minyak tersebut itu memiliki aroma yang kurang disukai. Kemudian untuk proses yang terakhir yaitu proses deodorisasi, merupakan suatu tahapan di mana itu minyak tersebut itu flavor yang mengganggu itu dihilangkan atau yang tidak disukai itu dihilangkan dengan cara mengalirkan pada suatu aliran uap, di mana dengan menggunakan tekanan vakum dan suhu tinggi, dan suhu yang digunakan itu antara 150 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius, dengan harapan minyak yang dihasilkan tersebut memiliki aroma, rasa yang disukai oleh masyarakat dan tidak adanya penyimpangan-penyimpangan tertentu. Dengan adanya tersebut, minyak yang dihasilkan memiliki kualitas atau mutu yang tinggi. Kemudian untuk proses yang selanjutnya yaitu dengan cara fisika. Untuk secara fisika sendiri hanya terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tetap ada proses deguming. Kemudian yang kedua ada proses netralisasi. Kemudian yang ketiga ada steam destilasi. Untuk deguming sendiri pengertiannya atau caranya hampir sama seperti proses yang dilakukan secara kimia, di mana minyak mentah tersebut akan ditambah dengan baik itu air panas, uap panas, maupun dengan menggunakan asam fosfat dengan harapan menghilangkan fosfatida yang biasa disebut sebagai gam atau getah, kemudian menghilangkan protein, menghilangkan karbohidrat, dan juga menghilangkan resin. Dengan adanya hal tersebut, maka minyak mentah tersebut itu bebas dari getah. Setelah itu baru dilakukan proses sentrifugasi. Kemudian yang kedua yaitu tahap netralisasi, di mana pada tahap ini kandungan asam lemak bebas itu dihilangkan. Dengan adanya hal tersebut, kandungan asam lemak bebas yang ada di minyak mentah itu menjadi menurun. Dengan adanya hal tersebut menjadikan kualitas dari minyak yang dihasilkan itu memiliki mutu yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu ada steam destilasi, merupakan suatu cara yang dilakukan dengan destilasi uap untuk menghilangkan komponen-komponen yang tidak dikehendaki dalam minyak itu sendiri, sehingga akan menghasilkan suatu minyak yang memiliki mutu tinggi. Setelah dilakukan proses pemurnian, yaitu baik dengan cara kimia maupun dengan cara fisika, dengan adanya pemurnian tersebut memiliki beberapa tujuan. Ada 4 tujuan. Di sini tujuan yang pertama yaitu menghilangkan bahan-bahan yang tidak dikehendaki seperti asam lemak bebas, kemudian ada getah, kemudian produk oksidasi seperti keton ataupun yang lainnya yang memiliki aroma-aroma yang tidak dikehendaki, kemudian ada ion logam, pigmen, dan juga kotoran.
Kemudian yang kedua yaitu dapat mempertahankan kandungan nutrisinya, di mana untuk minyak sendiri itu biasanya memiliki beberapa kandungan nutrisi yang umum seperti vitamin E dan juga antioksidan yang secara alami terbawa oleh minyak itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu meminimalisir kehilangan minyak yang terlalu banyak. Kemudian yang keempat adalah memberi perlindungan terhadap degradasi, di mana dengan cara proses pemurnian yang tepat dan benar akan mempertahankan kualitas minyak sehingga mutu atau kualitas minyak itu sendiri dapat dipertahankan dengan baik dan tingkat penerimaan oleh konsumen itu tinggi, dan hal tersebutlah yang dikehendaki oleh perusahaan yang memproduksi minyak. Terima kasih teman-teman telah bersedia menyimak sedikit penjelasan saya mengenai lemak dan juga minyak. Tetap lanjutkan menontonnya ya, karena untuk selanjutnya akan ada proses pembuatan minyak kelapa yang dapat kalian coba di rumah masing-masing, karena proses pembuatannya sangatlah mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah Anda. Jumpa lagi dengan saya, Diah Lestari. Di sini saya akan memperagakan proses pembuatan minyak kelapa. Tentunya saja, minyak kelapa yang akan saya buat di sini dengan cara tradisional, dengan cara yang mudah, kalian dapat mempraktekkannya sendiri di rumah. Karena kan untuk saat ini kan sedang mewabahnya virus corona, disarankan untuk oleh pemerintah kita itu untuk tinggal di rumah. Pasti kalian gabut kalau di rumah hanya untuk berdiam diri. Sehingga dengan proses pembuatan minyak kelapa ini, kalian dapat mengisi waktu luang Anda, waktu kegabutan Anda dengan hal yang bermanfaat, yaitu dengan melakukan pembuatan minyak kelapa. Mohon disimak ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya sendiri, kita itu memerlukan buah kelapa. Untuk buah kelapanya sendiri, kita pilih yang tua. Kenapa harus tua? Karena yang memiliki kadar santan tinggi. Nanti dengan kadar santan yang tinggi tersebut itu dapat menghasilkan minyak kelapa yang jauh lebih banyak. Kemudian untuk bahan selanjutnya itu air. Air ini itu menggunakan air galon. Untuk selanjutnya, alat-alat yang harus digunakan atau alat-alat yang diperlukan dalam pembuatan minyak kelapa sendiri itu cukup sederhana. Pasti di dapur kalian itu ada, pasti itu. Yang pertama itu ada penyaring yang digunakan untuk memeras santan nantinya. Kemudian ada pemarut yang digunakan untuk menghaluskan atau memarut dari kelapa itu sendiri. Kemudian ada baskom. Baskom nanti itu digunakan untuk penampung dari santan itu sendiri. Kemudian ada wajan dan juga ada pengaduknya yang nanti digunakan untuk proses pembuatan minyak kelapa itu sendiri. Pertama yang kita lakukan itu mengeluarkan air yang ada di dalam kelapa. Kemudian kita lakukan pemarutan. Pemarutan itu sendiri dilakukan untuk mengecilkan ukuran sehingga santan itu dapat dihasilkan. Dilakukan proses pemarutan, kemudian dilakukan proses pemerasan. Pemerasan ini bertujuan untuk mendapatkan santan, kemudian santan disaring dengan menggunakan penyaring dan dimasukkan ke dalam wadah ataupun toples. Yang untuk selanjutnya, toples tersebut ditutup dan didiamkan selama 8-15 jam. Setelah itu, santan yang sudah diendapkan itu akan terpisah antara bagian yang lemaknya dan juga bagian airnya. Untuk selanjutnya, kita akan mengambil yang bagian minyaknya. Dilakukan dengan cara yang hati-hati, sehingga bisa didapatkan yang dalam bentuk minyaknya saja. Selanjutnya, santan yang sudah terpisah tadi dimasukkan ke dalam wajan pemanas dan dilakukan proses pemanasan dengan menggunakan api sedang. Kemudian setelah itu dilakukan pengadukan terus-menerus sampai didapatkan minyak. Terus
harus dilakukan pengadukan sampai terpisah antara bagian protein dan bagian minyaknya sendiri. Hal ini dilakukan sampai berwarna kekuningan. Dapat dilihat di sini sudah terpisah antara bagian protein yang biasa disebut sebagai blondo dan bagian minyak, dalam hal ini minyak kelapa. Setelah itu, minyak yang sudah jadi dilakukan penyaringan sehingga bagian dari blondo atau yang biasa disebut sebagai proteinnya itu terpisahkan. Berikut ini adalah minyak kelapa yang sudah jadi. Untuk selanjutnya, minyak dapat dikemas di dalam botol. Untuk botolnya sendiri bisa menggunakan botol yang memiliki warna gelap untuk mencegah terjadinya fotooksidasi. Untuk minyak yang dihasilkan ini sendiri itu dapat bertahan 1 bulan. Sekian teman-teman video pembuatan atau proses pembuatan minyak kelapa. Terima kasih. Sekian teman-teman pemaparan singkat mengenai 5 minyak dan proses pembuatan minyak kelapa. Thanks for watching and see you next video. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Bye!